Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wa bihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala ahli sidki wal wafa. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ita'adzan rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Wa qala aidan man lam yaskurinas lam yaskurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, saimin saimat rahimakumullah. Bicara kehidupan, ada kalanya kita cukup, ada kalanya kita kurang. Ada kalanya kita lapang, ada kalanya kita sempit. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi kepada kita, kita harus mensyukurinya. Oleh sebab itu, kesempatan ini saya akan membawakan tema mensyukuri dengan adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tunggu dari bulan Rajab. Allahumma barikna fi Rajab, barikna fi Sya'ban, wa balikna ila Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah nyampe bulan Ramadan. Bahkan udah setengah penghujung mau habis. Ya kan? Alhamdulillah berkah. Oleh sebab itu kita isi sisa-sisa Ramadan dengan kebaikan. Yakin, selagi dunia belum kiamat, tahun depan insya Allah masih ada Ramadan. Betul? Betul. Pasti. Selagi matahari belum terbit dari barat, tenggelam ke timur, insya Allah tahun depan, lusanya dan berikutnya masih ada Ramadan. Cuman masalahnya, tahun depan kita masih ada umur enggak? Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita, kesempatan yang terakhir kita. Oleh sebab itu kita syukuri nikmat Ramadan. Nikmat itu apa? Kita bicara tentang nikmat. Ada nikmat, ada nikmah. Ada dua kolaborasi yang antar kontradiksi satu dengan lain. Makanya nikmat itu apa? Nikmat adalah sesuatu pemberian dari Allah yang makin kita dekat kepada Allah atau makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nikmat. Bisa berupa banyak uang, kesehatan, keberhasilan. Bisa berupa penyakit, kegagalan usaha. Ataupun sakit, penyakit, kegagalan usaha, dan permasalahan. Kalau sakit itu kita makin dekat kepada Allah, itu namanya nikmat. Ketika sakit kita sabar, nikmat. Ketika gagal kita makin dekat taqarruban ilallah, itu nikmat. Kebalikannya, ketika kita banyak materi, banyak duit, banyak keberhasilan, kita makin jauh dari Allah, namanya nikmah. Itu artinya siksaan. Oleh sebab itu kita syukuri. Apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita untuk saat ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dinikmati oleh Allah. Oleh sebab itu kalau kita tidak mau bersyukur dengan nikmat yang kecil, maka tidak akan syukur kepada nikmat yang banyak. Bukan dilihat nikmatnya kecil, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Ya Allahu Akbar, yang memberi nikmat adalah Allah yang maha besar. Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ya, sama ketika kita dapat souvenir berupa pensil dari pejabat tinggi, itu pasti akan seneng banget. Ini Allah lebih dari pejabat. Ketika dapat nikmat sedikit kita masih ngedumel, tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hadis Nabi SAW dalam hadisnya, malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa tidak mau mensyukuri nikmat yang kecil, berarti tidak akan bersyukur kepada nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, ketika dapat nikmat, termasuk nikmat Ramadan ini, kita harus banyak nyebut, banyak cerita. Kita kalau dikasih nikmat harus cerita ke orang dari sebab gue dapat nikmat materi, nikmat keberhasilan usaha, cerita. Fa bi nikmati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat dari Allah kalian ceritakan. Tapi setelah cerita jangan dengar doang. Ya, bagi, ya kan? Bagi satu dengan yang lain. Artinya ya dibagi kebahagiaan dengan banyak syukur, ngundang orang, nyantunin yatim dan lain sebagainya. Jangan hanya cerita aja berhasil bisnis sekian, tapi nggak bagi-bagi, itu namanya menyakitkan, itu namanya ujub atau riak takabur. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu adalah nikmat kita syukuri. Kenapa sih? Karena di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, ya kan? Pintu surga dibuka, setan diikat, tapi yang setan berupa manusia berkeliaran, ya gitu kan? Jadi kita harus bersyukur ketemu bulan Ramadan. Yang berikutnya, ya kan, adanya sholat tarwih. Man koma Ramadan, iqamul lailatul Ramadan, yaitu tarwih, ngaji dan lain sebagainya. Ya kan, akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya kan, oleh sebab itu bulan Ramadan banyak kebaikan. Amal baik dilipat gandakan. Ya kan, amal sunnah dicatat sebagai amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan. Tapi dosa tidak. Dosa satu ya ditulis satu. Kesalahan satu ditulis satu. Adanya Lailatul Qadar. Loh, nikmat tuh kalau dapat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ketahuilah bahwasanya malam Lailatul Qadar, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu dia mendirikan sholat malam, beribadah, nusuki, ya kan? Menusuk artinya beribadah kepada Allah, khairum min alfi syahr, akan dapat kebaikan pahala seperti ibadah 1000 tahun di luar Ramadan. 83 tahun 1000 bulan itu. Ada umur kita 83, yang ada 60 udah payah, 70 udah payah. Makanya kita nikmati bulan Ramadan itu dengan banyak ibadah agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah di dalam bulan malam Lailatul Qadar banyak kebaikan di situ. Juga turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Tahap demi tahap. Di dalam bulan Ramadan juga kita banyak saling memaafkan. Di bulan banyak ada namanya zakat fitrah. Ya, kita bersyukur. Kapan zakat fitrah? Dari awal Ramadan boleh. Utamanya takbir sebelum apa? Sebelum khatib naik mimbar. Tapi jangan nyari utama akhirnya menyusahkan orang. Jadi bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Yang mana kalau kata Nabi, kalau tahu umatku apa yang ada di bulan Ramadan, maka sesungguhnya mereka akan mengharap ya semua bulan dalam satu tahun itu kulluhu Ramadan, semuanya Ramadan. Marilah sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita, apalagi 10 hari yang terakhir kita harus banyak takarruban ilallah, ya kan, harus banyak memperbanyak ibadah, itikaf dan lain sebagainya agar kita bisa mengisi Ramadan dengan baik, agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Alhamdulillah. Demikianlah sekelumit daripada apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat saya pribadi, umumnya kita semua, bermanfaat buat kita semua dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang,
bolehlah kita tayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.